Oke, selamat datang ya. Jadi sekarang kita masih melanjutkan topik yang sebelumnya. Jadi topik sekarang itu adalah masuk ke proses optimasi operasi waduk atau proses optimasi pengelolaan waduk. Oke, sebelum kita masuk ke proses optimasi, saya akan mengulang kembali bahwa sebelum masuk ke sini kita perlu beberapa tahapan. Ini sebetulnya sudah ada di topik yang sebelumnya ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan perakiraan tahun. Misalnya kita bermain untuk optimasi itu di range 90 sampai 2016, maka kita harus sudah punya perakiraan tahun 90 itu tahun kering kah, tahun normal kah, tahun basah kah, karena itu nanti untuk menentukan lintasan pedoman mana yang kita pakai. Kalau dia tahun kering, berarti kita harus pakai lintasan yang kering, lintasan pedoman yang kering. Kalau dia tahun normal, berarti kita harus pakai lintasan pedoman yang normal. Kalau dia tahun basah, berarti kita harus pakai lintasan pedoman yang basah. Itu satu. Yang kedua adalah perakiraan bulanan. Nah, ini seperti juga yang sudah ada dalam topik sebelumnya. Ada dua cara ya, ada Markov dan continue. Kita pilih salah satu sebetulnya mana yang memang paling besar korelasinya dengan data validasi data yang sudah ada gitu kan. Markov jangan lupa biasanya kita perlu matriks transisi Markov. Kalau continue ini sebetulnya konsepnya adalah yang regresi linear ya, korelasi spasial dan regresi linear. Yang ketiga, ini adalah sebetulnya PR kalian ya. Jadi kita harus punya dulu lintasan pedomannya. Lintasan pedomannya itu terdiri dari kering, normal, basah ya. Jadi sudah punya dulu dengan dua cara juga ya sebetulnya. Ada Markov dan ada continue. Kalau Markov itu sebetulnya kan diskritisasi, hanya pembagian. Jadi hanya dibagi menjadi 3 kelas ya, kering, normal, basah. Setelah dibagi menjadi 3 kelas, kemudian dirata-ratakan gitu loh. Misalnya yang setelah kita urut, kalau Markov tuh kita urut dari besar ke kecil. Yang besar nomor urut 1 sampai nomor 9. Kalau punya 27 data ya, misalnya 1 sampai 9 itu yang basah gitu kan. 10 sampai 18 itu yang normal, sisanya 20 sampai 27 itu yang kering. Kemudian dirata-ratakan masing-masing kelas. Tapi kalau yang kemarin PR kalian itu continue ya. Jadi kita harus ngitung dulu probabilitas Weibullnya. Kalau dibagi menjadi 3 kelas, berarti itu di R5 kering gitu kan. R5 kering itu sama dengan di 20%, R5 basah itu di 20%. Ini kalau kita urutkan dari besar ke kecil ya. Kemudian nanti R2 normal itu 50% dan R5 kering itu di 80%. Udah. Nah, kalau kamu sudah punya perakiraan tahun, perakiraan bulanan, dan sudah punya lintasan pedoman, maka kita bisa masuk ke proses optimasi. Nah, jadi sebetulnya kapan sih dicapai prinsip optimasi pada waduk? Prinsip optimasi pada waduk dicapai jika yang pertama ST plus 1 aktual ini akan kita hitung itu mendekati ST plus 1 pedoman. ST plus 1 pedoman ini yang sudah kita buat sebelumnya yang dengan Markov atau continue seperti itu. Nah, apa artinya mendekati? Berarti korelasi antara ST plus 1 aktual itu mendekati ST plus 1 pedoman. Jadi korelasinya mendekati 1. Semakin mendekati 1 itu semakin baik. Berarti ST plus 1 pedoman kita tuh semakin baik gitu ya. Nah, yang kedua, prinsip optimasi kita harus ingat kalau di waduk itu yang bisa kita kendalikan adalah key out. Jadi kamu bayangkan kamu punya gelas gitu ya. Nah, di dalam gelas ini kan yang dimaksud dengan S itu adalah stok, artinya volume tampungan, biasanya dalam juta meter kubik. Nah, kalau saya sudah harus mengatur, saya lintasan pedoman saya kan lintasan pedoman itu dari biasanya dalam bulan ya, Januari sampai Desember. Jadi kita sudah punya pedoman dulu gitu. Di Januari di waduk saya harus sekian juta meter kubik. Februari sekian juta meter kubik gitu kan. Maret sekian juta meter kubik dengan key in yang acak ya, makanya harus kita perkirakan. Tapi key out-nya ini itu sesuatu yang bisa kita atur. Jadi dengan buka tutup turbin atau buka tutup aliran irigasi seperti itu ya. Jadi key out adalah sesuatu yang bisa diatur gitu, sesuatu yang bisa dikendalikan gitu kan, dikomandokan istilahnya biasanya. Nah, tapi key out ini juga nggak boleh
ada batasannya. Key out itu ada constraint minimum dan constraint maksimumnya. Jadi key outnya itu ada batasan minimum dan batasan maksimum. Jangan lupa objektivitas waduk. Biasanya objektivitas waduk itu kan memanfaatkan semaksimal mungkin, air semaksimal mungkin supaya memenuhi kebutuhan di downstream dan tidak ada yang terbuang melalui spillway kan gitu kan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebutuhan minimum di downstream. Artinya kebutuhan yang harus selalu waduk sediakan di bawah. Seperti itu biasanya adalah air 5 kering atau 80% ya, probabilitas 80%. Ini yang harus selalu disuplai oleh waduk untuk memenuhi kebutuhan di downstream. Nah, terserah nanti kebutuhan di downstreamnya biasanya dibagi-bagi alokasinya untuk irigasi berapa, air minum berapa gitu. Nah, maksimumnya biasanya diambil dari berapa kilowatt yang harus dikeluarkan dari turbin. Nah, jadi kalau misalnya turbinnya ada 4, misalnya gitu kan, masing-masing turbin ini pakai berapa juta meter kubik. Nah, maksimumnya berarti dia menggerakkan 4 turbin. Seperti itu. Jadi maksimal semua turbinnya itu dioptimalkan maksimal ya. Nah, jadi ada batasan. Jadi key out itu juga meskipun bisa dikendalikan, tapi dia punya batasan minimum dan maksimum gitu loh. Minimumnya dia harus minimum atau harus lebih besar atau sama dengan R5 kering, atau dia maksimumnya biasanya sama dengan yang diperlukan oleh menggerakkan turbin, semua turbin memang yang ada seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya yang ada di slide Prof. Arwin ya. Jadi ini sebetulnya prosedur optimasi waduk itu digambarkan dalam satu gambar ini ya. Kita coba lihat sama-sama ya. Jadi seperti yang kalian ketahui di waduk itu pasti ada berlaku kesetimbangan massa ya atau water balance. Nah, kalau misalnya saya punya stok ini stok ya, volume tampungan biasanya dalam juta meter kubik. Jadi kalau kalian punya satuannya masih meter kubik per second, kalau mau dari dalam bulan itu harus dikali dulu jumlah hari, dikali 86.400 ya, baru dibagi sejuta. Jadi satuannya itu juta meter kubik. Ini stok atau volume di sini kan. Nah, misalnya saya punya stok di bulan Januari, berarti kan sama dengan stok di bulan Desember sebelumnya ditambah dengan key in dikurangi dengan key out gitu loh. Nah, sama kalau saya punya stok di bulan Februari berarti dipengaruhi oleh stok di bulan Januari ditambah dengan key yang masuk di bulan Januari dikurangi key out yang masuk di bulan Januari. Sama juga kalau stok di bulan Februari berarti dipengaruhi oleh sama dengan stok di bulan Januari ditambah key yang masuk di bulan Februari dikurangi key out yang keluar di bulan Februari dan begitu seterusnya sampai bulan Desember ya. Nah, di sini kita lihat pertama ya, kalian udah apa saja sih data yang sudah kalian punya. Ini estafet satu pedoman, kalian sudah hitungkan gitu. Kemudian yang kedua yang sudah kalian punya adalah perakiraan debit, baik itu Markov ataupun continue. Biasanya kita pilih salah satu ya, mana yang punya korelasi terbesar gitu. Misalnya perakiraan debitnya continue. STM101 pedoman juga kita pilih salah satu. Misalnya pakai yang continue, yang pakai probabilitas Weibull itu. Nah, kemudian kita lihat. Jadi, di sini ada dua langkah utama di dalam prosedur optimasi waduk. Yang pertama, kita harus menentukan key out. Rumusan key out ini sebetulnya diturunkan dari rumus ini ya. Jadi, key out sama dengan ST dikurangi ST plus 1, gini kan, ditambah dengan key in. Key out sama dengan ST dikurangi ditambah dengan key in dikurangi ST plus 1 gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah sama dengan rumus kesetimbangan massa di atas. Nah, yang perlu diketahui adalah karena ini kita di bulan Januari ya, jadi harus ada initial condition biasanya. Misalnya, kita bermain di periode di Januari kita bermain di periode 1990 sampai 2016 ya. Nah, berarti kan kita punya data itu mulai Januari 1990 kan. Nah, padahal di sini sebetulnya yang kita perlukan adalah ST ini adalah Desember 89. Tapi karena kita nggak punya data, biasanya ini initial condition. Kita samakan dia dengan data di Desember 90 gitu loh. Kita ambil di Desember 90.
Gitu ya. Nah, jadi di sini langkah pertama kita harus menentukan key out. Key out-nya adalah ST. Di sini karena ini initial condition pertama kali mau mulai iterasi ya. Jadi kita ambil di sini adalah sama dengan Desember 90 ya. Dikurangi ST plus 1 gitu kan. Stok yang ada di bulan Januari ya. ST plus 1 ini adalah stok pedoman ya, atau lintasan pedoman yang kalian sudah bikin, misalnya pakai continue, ditambah dengan key in perakiraan debit yang ada di bulan Januari juga, seperti itu. Nah, setelah pertama kita dapat key out, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan ST plus 1 aktual. ST plus 1 aktual ini bagaimana rumusnya? Sama, rumusnya inilah rumus turunan dari water balance di atas. ST plus 1 aktual yang sesungguhnya ya, sama dengan ST gitu. Di sini kan ST ditambah key in dikurangi dengan key out. Key outnya ini key out yang sudah kita hitung tadi. Seperti itu loh. Key outnya adalah key out yang sudah kita hitung tadi ya. Jangan lupa ini ya, dari mana ya. Key out itu ST dikurangi ST plus 1 pedoman ditambah dengan key in yang perakiraan. Setelah dapat key out, kita di sini key in aktual ya, data key in aktual kita sudah punya kan. Nah, di sini ST adalah ST yang sama dengan ini ya. Jadi kita punya ST plus 1 aktual. Nah, nanti sebetulnya akan kita korelasikan adalah ST plus 1 pedoman dengan ST plus 1 aktual kita ini. Mendekati 1 atau tidak. Kalau sudah semua punya ya, dari Januari 90 sampai Desember 2016 misalnya. Itu. Nah, ini kita ulangi terus iterasi ini untuk bulan berikutnya. Jangan lupa. Nah, kita ulangi setelah dari Januari, kita ulangi iterasi ini untuk bulan Februari. Yang pertama adalah sama, kita perlu menentukan key out. Tapi jangan lupa, di sini siapa sih yang menjadi ST untuk di bulan Februari? ST di bulan Februari adalah ST plus 1 aktual yang tadi di bulan Januari, seperti itu. Ya, jadi di sini ST-nya adalah ST plus 1 aktual yang di bulan Januari. Dikurangi dengan ST plus 1 siapa? Pedoman. Kan kamu sudah punya pedoman, kita udah punya datanya pedoman. Kemudian ditambah dengan perakiraan debit. Perakiraan debit di bulan Februari ini juga kita sudah punya. Mau pakai continue, mau pakai Markov, kayak gitu. Nah, setelah dapat key out, kita balik lagi. Rumus berikutnya kita akan mencari ST plus 1 aktual, seperti itu. Nanti kalau sudah dapat ST plus 1 aktualnya, ST plus 1 aktual Februari ini sama dengan ST di Maret gitu kan. Kamu ulang lagi, setelah punya ST di Maret, kamu cari lagi key out, kamu cari lagi ST plus 1 aktual, ulang lagi untuk April. Untuk April, ST plus 1 aktual Maret itulah yang menjadi ST di April. Kamu ulang terus iterasinya sampai kita dapat ke bulan Desember gitu ya. Nah, ini jadi tadi yang sudah saya sampaikan, sebetulnya ada kalau dirumuskan itu ada 3 langkah untuk prosedur optimasi tadi ya. Jadi ini sebetulnya penjabaran dari gambar di atas tadi ya. Pertama kita harus ngitung key out. Key out itu bagaimana ST dikurangi ST plus 1 pedoman, kita sudah punya ya, ST plus 1 pedoman yang kering normal basah itu loh. Ditambah dengan key in perakiraan juga kita sudah punya, kalian sudah hitung key in perakiraan debit, entah itu Markov, entah itu continue. Langkah kedua, baru kita hitung ST plus 1 aktualnya. ST plus 1 aktual sama dengan ST ditambah key in aktual dikurangi dengan key out. Key outnya dari sini tadi yang sudah kita hitung. Key in aktualnya kita sudah punya, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita ulang terus hitungan 1 dan 2 untuk bulan selanjutnya, di mana ST plus 1 aktual menjadi ST di bulan selanjutnya. Jadi sudah dapat nih ST plus 1 aktual, itulah yang akan menjadi ST di bulan selanjutnya. Misalnya ST plus 1 aktual di Januari itu akan menjadi ST di bulan Februari dan begitu seterusnya ya. Nah, kemudian di sini saya punya ya, saya berikan contoh pengerjaannya. Sebetulnya yang kita punya ini adalah 90 data sebetulnya itu dari 90 sampai 2016. Tapi sengaja saya potong dulu dari 90 sampai 91 untuk memberikan gambaran bagaimana tahapan pengerjaannya ya. Pertama, tadi saya sampaikan kita harus sudah punya dulu perakiraan tahun ya dengan Markov biasanya.
Jadi saya sudah tahu Markov itu di 90 itu dia tahunnya normal ternyata. 91 itu kering. Nah, untuk apa gunanya? Supaya kita bisa tahu lintasan pedoman mana yang akan kita taruh di sini. Karena di sini 90 itu tahunnya normal, maka lintasan pedoman yang kita masukkan di sini adalah lintasan pedoman yang normal. Karena 91 itu adalah kering, maka lintasan pedoman yang kita masukkan di sini adalah yang kering gitu. Jadi disesuaikan tahun dan lintasan pedomannya. Udah. Nah, setelah itu adalah kita di sini juga punya key-in perakiraan ya, perakiraan debit. Tadi saya sampaikan perakiraan debit itu bisa dengan Markov, bisa dengan continue. Di sini kita pilih saja yang continue dengan setelah kita lihat ternyata continue itu misalnya paling besar korelasinya gitu ya. Jadi kita pilih key-in perakiraan dengan salah satu metode misalnya continue. Kemudian kita juga punya key-in aktual seperti itu ya. Nah, key-in aktual ini kita tulis juga di sini. Nah, sekarang ini nanti ya, ini akan terlihat bagaimana hasil hitungannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus menentukan constraint dari key out, minimum dan maksimum. Tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, biasanya key out minimum itu dia harus sama dengan R5 kering, karena untuk memenuhi kebutuhan downstream, seperti itu ya. Nah, untuk maksimumnya dia biasanya harus sesuai dengan key maksimum kebutuhan turbin itu ya. Seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui ya key out minimumnya itu harus 71,32 dan key maksimumnya itu harus 222,39. Jadi key out itu tidak boleh di luar dari rentang ini nih. Jadi ya key out itu harus antara yang ini, antara R5 kering atau key air baku dan antara key maksimum turbin, seperti itu. Jangan lupa bahwa semua satuan harus di dalam juta meter kubik. Artinya apa? Kalau misalnya kita masih punya satuannya debit, meter kubik per second, ini kan satuan waktunya bulan ya. Dikalikan dulu dengan jumlah hari dalam bulan, kemudian dikali dengan 86400. Nah, di sini jangan lupa saya tadi sudah sampaikan di awal kita menyamakan. Harusnya kan kita ini ST-nya itu adalah ST bulan Desember 89 ya. Tapi karena kita tidak punya, kita menyamakan dia dengan ini ST di bulan Desember 90. Jadi kita lihat initial condition ini pertama aja gitu ya. Karena selanjutnya kan harus berdasarkan ST di bulan sebelumnya untuk ST. Untuk ST nanti sama dengan ST plus 1 di bulan sebelumnya gitu ya. Jadi ini initial condition di mana ST-nya itu sama dengan Desember di 90, seperti itu. Kita mulai. Nah, tadi saya bilang, langkah pertama adalah menentukan key out. Bagaimana menentukan key out? Ini dari rumus water balance ya. Rumusnya adalah ST dikurangi ST plus 1 pedoman ditambah dengan key-in perakiraan. ST-nya tadi kita punya 110,24 ya juta meter kubik, ini semua satuannya ya. Dikurangi dengan ST plus 1 pedoman. Tadi ST plus 1 pedoman ini kita sudah punya ya, sudah kita hitung 144,89 ya yang berdasarkan continue. Yang kalian ini jadi PR juga kan. Ditambah 159,03 ini dari key-in perakiraan. Tadi ya kita harus menentukan dulu key-in perakiraannya baik itu dengan continue atau Markov. Dalam hal ini misalnya dengan continue. Maka kita peroleh key out-nya adalah 124,38 juta meter kubik. Ya, itu langkah pertama. Kedua, tadi sesuai dengan gambar tadi ya, prosedur gambar tadi adalah kita menentukan ST plus 1 aktual. Ini juga rumusnya sama ya, turunan dari rumus kesetimbangan massa tadi. ST plus 1 aktual di Januari sama dengan ST ya, ditambah dengan key in aktual dikurangi dengan key out. ST-nya tadi kita ambil di sini kan initial condition-nya ya, 110,24 ditambah 197,52 ini key in aktualnya. Dikurangi dengan key out. Key out-nya tadi sudah kita hitung di langkah pertama 124,38 sehingga kita mendapatkan ST plus 1 aktualnya adalah 183,37 juta meter kubik. Nah,
Kemudian kamu lihat di sini, karena Q-out-nya ini kan 124,38, dia sudah betul tidak di antara minimumnya dan maksimumnya. Betul ya, jadi dia tidak menyalahi aturan ini. Ini kita sudah pakai rumus if sebetulnya di sini ya. Jadi kalau if Q-out itu di antara ini dan ini, maka dia memenuhi. Kalau if Q-out-nya itu tidak di antara QAB dan Qmax, ini kita tidak memenuhi ya. Ini kan masih kosong, jadi tidak memenuhi. Jadi betul dia sudah memenuhi karena sudah ada di range minimum dan maksimumnya, seperti itu ya. Oke, langkah kedua sudah. Sekarang berikutnya, langkah berikutnya itu sama ya, hanya kita iterasi ke bulan berikutnya. Jangan lupa tadi saya sampaikan bahwa ST+1 aktual ya di bulan Januari itu menjadi ST di bulan Februari gitu loh, iya kan? Nah, kemudian ulangi langkah pertama yaitu menentukan Q-out dan langkah kedua untuk menentukan ST+1 aktual. Jadi jangan lupa ya, setelah di Januari kita sudah dapat Q-out dan kita sudah dapat ST+1 aktual, maka ST+1 aktual di Januari itu adalah ST untuk Februari. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Langkah pertama di Februari sama, kita harus menentukan Q-out. Q-out dulu. Q-out bagaimana tadi kan caranya? Sama dengan ST dikurangi ST plus 1 pedoman, yang ini 180,33 ditambah dengan Q-in perakiraan 179,84. Maka kita akan mendapatkan Q-out 182,88. Langkah pertama. Langkah kedua, kita menentukan ST plus 1 aktual. ST plus 1 aktual, rumusnya tadi sama ya, rumus water balance-nya ST ditambah Q-in aktual dikurangi dengan Q-out. ST-nya tadi 183,37 di sini ditambah dengan 206,92 di sini Q-in aktualnya dikurangi dengan Q-out. Q-out-nya tadi kita sudah hitung ya, 182,88. Kita dapatkan angka 207,41. Jadi ini terus yang kita lakukan, kita iterasi ya, jangan lupa. Oke, coba sekarang kita ke bulan Maret. Maka, siapa yang menjadi ST di bulan Maret? Ini tadi ST plus 1 aktual di Februari. Jadi di sini kamu akan punya 207,41. Setelah itu kamu ngitung Q-out kan? Setelah Q-out kamu ngitung ST plus 1 aktual. Begitu seterusnya. Nanti di April, siapa yang menjadi ST untuk April? ST plus 1 yang di Maret. Setelah itu, langkah berikutnya kamu menentukan Q-out. Langkah berikutnya kamu menentukan ST plus 1 aktual. Dan begitu seterusnya sampai dapat semua ya. Sampai semuanya terisi nih. Semuanya kita punya ST plus 1 aktual sampai di, sebetulnya ini sampai tahun 2016 kan. Kita range-nya, kebetulan di sini range-nya itu sampai tahun 2016 seperti itu. Nah, nanti baru kita akan mengkorelasikan, kalau di Excel itu sama dengan korel drag ini sama dengan drag yang ini dan drag yang ini ya. Mengkorelasikan ST plus 1 pedoman dan ST plus 1 aktual. Semuanya panjang ya, ini sebetulnya sampai 2016 ya, sampai seluruh data. Ternyata kita peroleh nilai R-nya ya, kita lihat dengan lintasan pedoman kontinu, prediksi debit bulanan juga dengan kontinu, ini kontinu, prediksi bulanannya dengan kontinu. Ternyata korelasi R ya, korelasi R ini adalah korelasi antara lintasan pedoman dan lintasan aktualnya sebesar 0,836. Baik ya, cukup baik karena sudah mendekati 1, dan kita lihat di sini ternyata semuanya Q-out-nya masih memenuhi. Nah, kalau misalnya ternyata dalam perjalanannya ya, kalau kita sudah ini kan masuk rumus semua ya, rumus Q-out, rumus ST plus 1 aktual. Kadang-kadang ada di sini dia tidak memenuhi loh di sini. Di sini dia kurang, misalnya di sini dia cuma 20 gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Tadi jangan lupa konsepnya Q-out itu bisa kita kendalikan. Kamu ganti. Nah, kayak gini ya, ini semua kita ganti nih. Kita ganti sesuai dengan batasan Q minimumnya, seperti itu. Nanti biasanya nih, memang dia akan bergerak di ST plus 1 aktual. Jadi kalau ini kita ganti, ini dia bergerak juga. Itu akan biasanya nanti agak mempengaruhi nilai R ini. Tapi nggak apa-apa selama dia masih mendekati angka 1 gitu ya. Jadi di sini yang harus juga diperhatikan adalah Q-out-nya. Q-out-nya itu harus sama, harus di antara Q-out minimum dan Q-out maksimum ini gitu ya. Seperti itu.
Nah, biasanya setelah itu kita bikin kurva optimasi pengelolaan waduknya. Di sini sebetulnya Januari sampai Januari, ini dari Januari 90, terus lagi Januari 91 ya. Januari 91 sampai Desember 91, Januari 92, Desember 92, sampai ke Desember 2016. Nah, biasanya kita buat grafiknya. Apa saja yang kita buat grafiknya? ST+1 pedoman itu yang biru-biru ini ya. Yang biru-biru ini. Kemudian ST+1 aktual itu yang hitam ya, garis-garis putus hitam. Nah, ternyata sudah kita lihat korelasi ST+1 pedoman dan ST+1 aktualnya 0,836. Hasilnya berarti cukup baik. Berarti ST+1 pedoman kita cukup baik. Jadi itu adalah panduan kita untuk nanti ngotak-ngatik out gitu loh, buka tutup turbin seperti itu. Jadi sudah cukup baik ST+1 pedoman kita dengan memperkirakan Qin yang datang. Nah, ini yang garis hijau ini ya, yang garis hijau itu adalah key out ya. Jadi ini key out, jadi kita key out tuh kita sudah atur, bisa atur per bulan itu berapa sih yang harus kita keluarkan untuk menjaga stoknya tuh sekian di Januari. Stoknya tuh sesuai dengan pedoman kita seperti itu ya. Kemudian yang batasan hitam ini adalah key minimum turbin ya. Kemudian nanti yang kuning itu apa? Key air baku ya. Kemudian yang merah adalah key maksimum turbin ya. Nah, kalau yang paling atas ini biasanya adalah paling atas ini adalah stok maksimum, artinya volume tampungan waduk maksimum. Tentu saja stoknya tidak boleh melebihi volume tampungan maksimum waduk ya, itu kan juga constraint. Jadi ST+1 aktualnya stok yang ada di waduk ya tidak boleh melebihi volume maksimum waduk. Ini volume maksimum waduk seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi proses optimasi itu nanti saya sampaikan juga dalam bentuk Excel-nya. Tapi kalau diresumekan untuk proses optimasi, yang pertama kalian harus punya perakiraan tahun. Yang kedua adalah tahu lintasan pedoman, ya entah itu kering, normal, basah. Yang ketiga adalah tahu perakiraan debit. Nah, setelah tahu perakiraan debitnya, baru kita loh masuk ke proses optimasi. Proses optimasi tadi yang gambar tadi, sebetulnya ada dua langkah utama ya, menentukan key untuk setiap bulan, menentukan key out, kemudian menentukan ST+1 aktual. ST+ aktual itu akan menjadi ST di bulan sebelumnya dan di bulan selanjutnya, dan begitu seterusnya. Kemudian kita korelasikan antara ST+1 aktual dan ST+1 pedoman, hasilnya harus mendekati 1. Ketika mendekati 1 itu artinya ST pedoman kita ini cukup baik gitu ya. Dan dan memang ST+1 pedoman itulah yang kita akan terapkan di waduk seperti itu. Nah, jadi kurang lebih sampai di situ ya untuk optimasi waduk. Jadi ini kelanjutan dari topik kemarin yang key slide pengelolaan waduk sampai ke proses optimasi. Nah, jadi sebetulnya intinya di mana di pembuatan lintasan pedoman itu ya. Karena setiap waduk itu wajib punya lintasan pedoman, entah itu yang tahun kering, tahun normal, tahun basah. Nah, nanti setelah itu bagaimana kita menguji keberhasilan lintasan pedoman itu dengan proses optimasi tadi. Kalau misalnya ternyata mendekati dengan lintasan aktualnya, berarti lintasan pedoman kita sudah cukup baik. Kegunaan lintasan pedoman lagi adalah untuk mengatur, memberi arahan ya bagi para operator untuk mengatur key out, berapa sih key out yang harus dikeluarkan seperti itu, supaya menjaga volume tampungan itu sesuai dengan lintasan pedomannya seperti itu ya. Nah, jadi intinya ini pengelolaan waduk ini karena kita mengacu pada PP 37 2010 itu ya, kita harus membuat lintasan pedoman kering, normal, basah. Lintasan pedoman itu adalah sebetulnya berapa stok yang harus ada di waduk yang kita sudah tentukan bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian nanti kita uji pakai proses optimasi tadi gitu dengan memperkirakan debit yang datang. Nanti kalau sudah sesuai dengan ST+1 mendekati ST+1 pedoman mendekati ST+1 aktual, berarti sebetulnya ST+1 pedoman kita sudah cukup baik seperti itu. Nah, demikian ya proses optimasi waduk. Jadi sampai sini ini kelanjutan dari yang kemarin. Kita punya satu materi video lagi, yaitu materi video penentuan lintasan pedoman tapi dengan Bellman.
Itu aja ya. Terima kasih ya, sampai sini dulu. Wassalam.